Halo semuanya, seperti yang kalian tahu video ini direkam pakai kamera handphone, jadi kualitasnya buruk dan semoga suara saya jelas. Banyak orang mengatakan kalau Hitler itu terobsesi dengan ritual Freemason, tapi faktanya itu bohong. Nah, setelah Hitler naik tahta, naik kekuasaan, Hitler memerintahkan semua organisasi Masonik untuk dibubarkan. Dan Freemason adalah Judaism untuk orang bukan mereka. Pada tahun 1940, ketika Jerman datang ke Paris, mereka mencoba menetralkan diri dari kekuasaan terpusat. Dalam pandangan Nazi, kekuasaan Prancis itu dikuasai oleh para menteri, pemerintah, dan Freemason mereka. Dan Hitler tahu bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Freemason akan menguasai Eropa, dan ketika hal itu terjadi, mereka tidak bisa lagi dihentikan. Dalam upaya melakukan pencegahan seperti itu, Hitler melakukan apapun yang dia lakukan, menghentikan Freemason sebelum hal itu terjadi. Dan ketika hal itu terjadi, kalian bisa tebak orang yang mati dan meninggal akan begitu banyak. Dan faktanya, untuk melakukan hal seperti itu, Hitler harus melewati banyak sangat tantangan. Beberapa orang yang menentang, dan termasuk beberapa member dari Freemason, termasuk Roosevelt, Churchill, Stalin. Kalian sendiri tahu Stalin itu siapa. Stalin itu bagian dari mereka dan merupakan juga boneka dari mereka. Dan anggota terakhir Truman. Jadi Hitler melakukan apapun untuk menghancurkan semua ritual Freemason, acara-acara mereka, kegiatan mereka, karena Hitler tahu bahwa itu buruk untuk warga Jerman dan untuk seluruh orang di Eropa. Nah, Freemason ingin menguasai semuanya, mendapatkan semuanya. Dan kalian harus tahu bahwa Freemason adalah bagian dari mereka, dan segala sesuatu yang merupakan bagian dari mereka itu di bawah kendali mereka. Dalam dunia modern sekarang ini, mereka juga mengendalikan semuanya. Founder Google itu 3 orang dari mereka. Founder dari New York Times adalah keluarga mereka. Facebook dan Instagram dibuat oleh mereka. Presiden CEO dari Warner Bros. Mereka. CEO Disney, Bob Iger, mereka juga. Jadi mereka menguasai semuanya dari dulu sampai sekarang. Secara jumlah mereka kecil, tapi mereka tahu bagaimana cara menghancurkan orang mayoritas dengan membagi-bagi mereka. Salah satu kekuatan terhebat yang bisa mereka lakukan adalah memprovokasi lewat media sosial. Mereka percaya bahwa semakin banyak orang yang dibagi, semakin mudah mereka untuk dikendalikan. Disney, Marvel, ESPN, National Geographic, Pixar, ABC Studio, Star Wars, itu bagian dari Disney. Dan kalian tahu siapa punya Disney? Bob Iger. Kalian tahu siapa Bob Iger? Bagian dari mereka. Ya gak? CEO Comcast, Brian, CEO Paramount Picture, dan Nickelodeon, Brian Levin, bagian dari mereka. Dan Steve Manus berusaha membeli TikTok bersama para teman-temannya. Dan mantan Perdana Menteri Israel
Naftali Bennett pernah mengatakan begini, kami mengedit Wikipedia untuk memastikan informasi mengenai Zionis tetap positif. Seperti yang saya bilang, mereka menguasai semuanya. Mereka mengedit Wikipedia untuk membuat segala informasi mengenai Zionis, Israel, dan mereka itu tetap positif. Mereka menampilkan dalam Wikipedia, mereka cuma menampilkan lapisan luarnya saja, dan mereka tidak akan pernah bisa menampilkan, bukan tidak akan pernah bisa, tapi mereka tidak akan pernah mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagi orang-orang mereka, berbohong dan memanipulasi orang untuk berpikir bahwa mereka korban. Cara mereka untuk memanipulasi orang, yaitu adalah membuat seolah-olah mereka korban. Coba pelajari sejarahnya. Mereka memanipulasi orang, memanipulasi organisasi kelompok-kelompok besar untuk membuat mereka saling berperang, untuk membuat orang-orang saling berperang. Dan ketika perang itu terjadi, mereka adalah orang-orang yang paling mendapatkan benefit. Mereka adalah orang-orang yang diusir di semua tempat selama lebih dari 2000 tahun. Itu karena riba, usury. Jadi orang-orang Kristen meminjamkan uang, lalu diiming riba dengan bunga, itu ilegal. Karena Kristen tidak boleh riba pakai bunga, jadi mereka meminjamkan uang pakai bunga. Jadi orang-orang ini mengakali semuanya. Mereka meminjamkan uang ke orang-orang dengan bunga. Dan setelah bunga itu bertumpuk, beberapa generasi selanjutnya, mereka menguasai semuanya. Jadi ketika mereka meminjamkan banyak sekali uang di suatu wilayah, dan uang itu di-charge dengan bunga, setelah beberapa generasi, orang-orang di wilayah itu dalam kendali mereka. Raja yang terancam dan takut kerajaannya hancur mengumpulkan semuanya dan mengusir mereka. Setelah mereka diusir, mereka pindah ke tempat-tempat yang lain. Dan coba tebak, mereka melakukan hal yang sama. Dan setelah itu mereka diusir lagi. Dan semua siklus ini, peristiwa ini berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Itulah kenapa mereka tidak punya tempat tinggal. Dan Israel adalah bukan negara. Israel itu penjajah. Mereka mengambil tanah orang. Bunga adalah senjata mereka untuk menguasai dunia. Bang. Jadi itu orang-orang yang diberi bunga, yang meminjam, terdesak, jadi meminjam ke mereka, dan mereka mencharge orang dengan bunga yang sangat tinggi. Alhasil orang yang meminjam tadi jadi tertekan, depresi, dan stres. Akhirnya mereka mampu mengendalikannya. Dan kalian harus mengerti bahwa orang yang paling mudah untuk dikendalikan dan diprovokasi adalah orang-orang yang paling depresi dan stres. Orang bahagia tidak akan pernah bisa dikendalikan. Itulah sebabnya pemerintah tidak akan pernah mau mensejahterakan rakyatnya. Karena ketika rakyatnya sederhana, pemerintah tidak akan mampu memanipulasi mereka dan membodoh-bodohi mereka. Kalau kalian mendengar seorang politikus berkata akan mensejahterakan orang-orang di wilayah itu, bohong. Karena pada dasarnya jika pemerintah sejahtera, pemilu dan hukum akan sangat sedikit. Bahkan pemilu akan hilang. Zionisme adalah antikris, sistem liar dan antikris akan menjadi. Zionis akan membantai orang dipimpin oleh antikris. Mereka akan tetap mendukung Israel. Amerika akan tetap mendukung Israel.
Dan ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.